Halo teman-teman, selamat sore. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Yesus menurut Injil Yohanes dari artikel 1276. Saya mengambilnya dari situ ya, dengan judul Jesus Authority and Influence in the Gospel of John towards a journey model of leadership. Dalam artikel tersebut itu terdapat pada halaman 1276. Itu penulisnya menggambarkan tentang kepemimpinan Yesus dalam Injil Yohanes melalui perspektif yang berbeda dari Injil-Injil lainnya, teman-teman. Dan kemudian Injil Yohanes itu tidak hanya menekankan bahwa kekuatan Yesus sebagai Mesias, tetapi juga menyoroti kepemimpinannya sebagai model yang berakar pada kebenaran, kekudusan, dan kasih. Dan saya akan menjelaskan beberapa kepemimpinan Yesus menurut Injil Yohanes yang berdasarkan pada artikel tersebut. Yang pertama, kepemimpinan Yesus sebagai kebenaran atau truth. Dalam Injil Yohanes, Yesus dianggap sebagai jalan atau kebenaran dan kehidupan. Dan itu terdapat pada Yohanes bab 14 ayat 6. Kepemimpinannya itu bukan hanya berupa kekuasaan politik atau kekuatan fisik, tetapi lebih pada penyampaian kebenaran yang mampu mengubah hidup manusia. Kepemimpinan Yesus adalah kebenaran yang mengarah pada kehidupan yang sejati. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menjadi kebenaran itu sendiri. Contohnya, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Dan itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat yang ke-12. Yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya adalah terang yang mengarah pada kebenaran dan kehidupan. Kemudian, kepemimpinan Yesus sebagai kudusan atau holiness. Yesus dianggap sebagai kudus, dan itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 11 dan 19. Dan kepemimpinannya itu mencerminkan kekudusan yang berasal dari Bapa. Kemudian kepemimpinannya bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga terang tentang kesucian dan kesetiaan terhadap Tuhan. Ia adalah teladan dalam hidup yang kudus, dan kepemimpinannya mengajarkan bahwa kesetiaan pada kebenaran dan kehendak Tuhan. Contohnya, maaf saya agak beringus ya. Contohnya, Yesus menolak untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Meskipun itu berarti menderita. Yaitu terdapat dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Kemudian, kepemimpinan Yesus sebagai kasih atau love. Kepemimpinan Yesus dalam Injil Yohanes sangat berfokus pada kasih yang tidak terbatas, teman-teman. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan kasih yang mengorbankan diri. Kepemimpinannya adalah kasih yang mengarah pada pelayanan dan pengorbanan. Saya berikan contoh. Yesus berkata bahwa "Aku telah turun dari Bapa dan telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia." Injil itu terdapat dalam Yohanes bab 3 ayat ke-16. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinannya adalah pelayanan yang mengorbankan diri. Kemudian, kepemimpinan Yesus sebagai pemimpin yang menjadi kunci atau key. Dalam Injil Yohanes, Yesus dianggap sebagai kunci untuk mengakses kehidupan yang sejati. Ia merupakan pembuka jalan bagi manusia untuk berhubungan dengan Bapa. Kemudian kepemimpinannya adalah pembuka jalan bagi keselamatan dan kehidupan
abadi. Contohnya, Yesus berkata lagi, "Aku adalah pintu kandang. Barang siapa masuk melalui aku akan selamat." Dan Injil itu terdapat dalam Yohanes bab 10 ayat yang ke-9. Dan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Yesus adalah pintu masuk ke dalam kehidupan yang sejati. Berikutnya, kepemimpinan Yesus sebagai pemimpin yang menjadi kambing gembala atau shepherd, maaf. Yesus dijuluki sebagai kambing gembala atau Yohanes bab 10 ayat yang ke-11 yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya adalah pemimpin yang mengorbankan diri untuk umatnya. Oke, teman-teman semua, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang kepemimpinan Yesus dari Injil Yohanes dalam artikel 1276, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan Yesus itu merupakan Injil Yohanes yang menjadi model kepemimpinan yang berakar pada kebenaran, kekudusan, dan kasih. Dan kepemimpinan itu tidak hanya berupa pengaruh atau kekuasaan, tetapi lebih pada pengaruh yang mendalam dan transformatif, yang mampu mengubah hidup manusia secara spiritual dan moral. Dan model itu akan menjadi dasar bagi kita. Itu akan menjadi dasar bagi kepemimpinan yang sejati dan dalam konteks agama dan kehidupan sosial. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kepemimpinan Yesus dari Injil Yohanes dalam artikel 1276. Jika ada jawaban lain dari kawan-kawan semua, boleh ditulis di kolom komentar ya. Selamat malam. Salam satu tujuan.